Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 PAI 4C. Di sini kami akan menjelaskan mengenai Jamaluddin Al-Afghani dalam MK Perkembangan Pemikiran Modern dalam Islam. Di sini saya Santi bersama rekan-rekan saya Umi Syarofah, Sumarfiana, dan Afid Saputra. Pada teman-teman semua, tidak akan memperpanjang mukadimah, langsung saja yuk kita lihat videonya. Biografi Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani lahir di Asadabad atau Afghanistan pada tahun 1838 Masehi. Wafat di Istanbul pada tahun 1857 Masehi. Nama lengkapnya adalah Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. Gelar Sayyid yang disandangnya menunjukkan bahwa beliau berasal dari keturunan Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Afghani adalah karena beliau lahir di Afghanistan. Jamaluddin Al-Afghani adalah anak dari Sayyid Safdar Al-Husainiyah yang memiliki hubungan darah dengan seorang perawi hadis yang terkenal yang telah bermigrasi ke Kabul, Afghanistan. Sayyid Ali At-Tirmizi yang selanjutnya terhubung dengan Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Pendidikan Jamaluddin Al-Afghani. Pendidikan pertama Jamaluddin Al-Afghani didapatkan di kampung halamannya ia sendiri. Ia dididik sejak kecil sampai remaja di lingkungan keluarga yang bermazhab Hanafi. Kemudian ia sekolah di Kabul dengan sistem pengajaran yang konservatif. Selain itu, ia juga mengambil program ekstrakurikuler dalam bidang filsafat dan ilmu pasti. Selanjutnya ia belajar ke India guna mengikuti program pendidikan dengan sistem kontemporer selama dari 1 tahun. Di sini untuk pertama kalinya Jamaluddin Al-Afghani mengenal sains dan teknologi modern. Masa kecil Jamaluddin Al-Afghani tinggal di Kabul. Dia mempelajari ilmu akli dan nakli, juga mahir dalam bidang matematika. Al-Afghani sudah diajarkan mengkaji Al-Quran oleh ayahnya sendiri. Kemudian beranjak dewasa, diajarkan lagi membahasa Arab dan sejarah. Kemudian ayahnya mendatangkan seorang guru tafsir, ilmu hadis, dan ilmu fikih, yang dilengkapi pula dengan ilmu tasawuf dan ilmu ketuhanan. Kemudian pada usia 18 tahun, Al-Afghani tidak hanya menguasai cabang ilmu keagamaan saja, namun dia juga memahami ilmu filsafat, hukum, sejarah, fisika, kedokteran, sains, astronomi, dan astrologi. Beberapa orang guru Al-Afghan adalah Akasib, Sadiq, dan Murtada Al-Asori. Setelah menyelesaikan pendidikan formalnya, Jamaluddin Al-Afghani mulai melakukan pertualangan politiknya dengan mengunjungi Hijaz dan menunaikan ibadah haji ke Mekah pada tahun 1857 Masehi. Setelah kembalinya dari menunaikan ibadah haji, ia segera melakukan aktivitas politiknya di Afghanistan. Namun perjuangan politiknya di negeri ini kurang menguntungkan, lalu ia terpaksa meninggalkan negeri kelahirannya, berkelana menuju berbagai negara Islam dan Eropa guna mewujudkan ide-ide pembaharuannya. Untuk itu ia mengunjungi India, Mesir, Prancis, Rusia, dan Turki Utsmani. Akhirnya di Istanbul, Turki pada usia 59 tahun, pada tanggal 9 Maret 1897 Masehi, ia menghembuskan nafasnya yang terakhir dengan meninggalkan nama besar dan sejumlah pemikiran pembaharuannya bagi dunia Islam. Teman-teman, di sini saya Umi Syarofah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Santi, yaitu karya-karya Jamaluddin Al-Afghani. Yaitu pertama, kitab
kitab Tatimat Al-Bayan, yang kedua buku sejarah politik, yang ketiga buku sosial dan budaya, selanjutnya kitab Hakikati Madabi Naikari Wabayani Hali Naikarian, dan yang terakhir yaitu kitab Ar-Rad A'la Al-Dariyin atau bantahan terhadap materialisme. Baiklah, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai pemikiran Jamaluddin Al-Afghani. Yang pertama yaitu pelestarian ijtihad. Pelestarian ijtihad ini menurut Jamaluddin Al-Afghani yaitu perenungan kembali secara mendalam mengenai nilai-nilai Islam dengan cara mengadakan ijtihad terhadap Al-Quran. Selanjutnya menghilangkan fanatisme mazhab, dan yang ketiga yaitu menghilangkan taklid golongan, menyesuaikan prinsip Al-Quran dengan kondisi kehidupan umat, dan yang terakhir itu melenyapkan khurafat dan bid'ah-bid'ah dan menjadikan Islam sebagai satu kekuatan positif untuk mengarahkan kehidupan. Jamaluddin Al-Afghani ini merupakan tokoh reformasi. Ia tidak hanya vokal menyuarakan agar pintu ijtihad dibuka kembali, melainkan dia secara sistematis telah membuat suatu rencana untuk merealisasikan program ijtihadnya, yaitu menyesuaikan pemahaman akan syariat Islam dengan kondisi modern. Baik, saya Sumarviana akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. 2. Pemurnian ajaran Islam. Memurnikan ajaran Islam dari segala unsur tahayul, bid'ah, dan kufarat. Gerakan ini bertujuan untuk mengembalikan Islam kepada sumber aslinya, membersihkan tauhid dari syirik, membersihkan ibadah dari bid'ah, mengajarkan hidup sederhana sebagai pengganti kemewahan hidup yang melanda pada kaum muslimin saat itu. 3. Al-Hizb Al-Watani atau Partai Nasional dan Pemerintahan Republik. Menurut Jamaluddin Al-Afghani, sistem pemerintahan yang sesuai dengan kaum muslimin adalah pemerintahan konstitusional atau republik dan konsep kewarganegaraan aktif. Gerakan politik yang dilakukan oleh Jamaluddin Al-Afghani yaitu menyebarkan ide pan-islamisme di dunia Islam. Untuk mencapai ide ini, pada tahun 1879, atas usaha Al-Afghani, terbentuklah Partai Nasional atau Al-Hizb Al-Watani di Mesir. Tujuan partai tersebut antara lain memperjuangkan pendidikan universal, menyelenggarakan kebebasan pers, memasukkan unsur-unsur Mesir ke dalam bagian militer dan sebagainya. Baiklah, terima kasih kepada teman saya yang telah menyampaikan materinya. Langsung saja, saya akan menyampaikan materi saya dengan judul yang pertama nomor 4 ialah pan-islamisme. Salah satu ide Al-Afghani yang paling populer adalah pan-islamisme dalam rangka usaha pemurnian akidah dan ajaran Islam serta pengembalian keutuhan umat Islam. Al-Afghani menganjurkan pembentukan suatu ikatan politik yang mempersatukan seluruh umat Islam dengan disebut dengan istilah Al-Jami'ah Islamiyah atau pan-islamisme. Menurut Al-Afghani, asosiasi politik itu harus meliputi seluruh umat Islam dari segala penjuru dunia Islam, baik yang hidup dalam negara-negara yang merdeka termasuk Persia maupun mereka yang masih merupakan rakyat jajahan. Ikatan tersebut yang didasarkan atas solidaritas akibat Islam bertujuan membina kesetiakawan dan mempersatukan umat Islam dalam perjuangan yang pertama menentang tiap sistem pemerintahan yang dispotik atau sewenang-wenang dan menggantikannya dengan sistem pemerintahan yang berdasarkan musyawarah seperti yang dianjurkan Islam. Hal yang mana juga berarti menentang sistem pemerintahan Utsmaniyah yang absolut itu serta menentang kolonialisme dan dominasi barat. Baiklah, materi selanjutnya ialah saya akan menjelaskan gerakan Jamaluddin Al-Afghani dengan pan-islamisme mempunyai dua tujuan. Yang pertama yaitu membangun dua Islam di bawah serta pemerintahan dan mengusir penjajahan dunia barat atas
dunia Islam. Masyhur Amin, sejarah peradaban Islam, Al-Afghani melibatkan di antara sebab kemunduran Islam adalah yang pertama, lemahnya persaudaraan antara sesama umat Islam. Karena itu harus dibangun solidaritas umat Islam sedunia, pan-islamisme, sehingga umat Islam berada dalam pemerintahan yang demokratis. Aktivitas politik Jamaluddin Al-Afghani di Afghanistan. Jamaluddin Al-Afghani memulai karir politiknya setelah kembali dari melaksanakan ibadah haji dan mengunjungi beberapa daerah Hijaz. Pada tahun 1857 Masehi, ia menjadi propagandis dalam memperkuat kedudukan Dost Muhammad Khan. Karena keberhasilan dan jasanya, ia diangkat menjadi pembantu pribadi pangeran. Setelah kekuasaan dipegang Sir Ali, ia diangkat sebagai penasehat pribadi pangeran. Setelah itu, pada tahun 1868 Masehi, ia dilantik sebagai Perdana Menteri dalam masa pemerintahan Pangeran Muhammad Adzam. Pada tahun 1869 Masehi, ia diusir dari negerinya karena Inggris mencampuri urusan-urusan politik dalam negeri Afghanistan. Namun pendapat lain mengatakan bahwa ia bukan diusir, tetapi meninggalkan Afghanistan menuju India untuk mencari tempat yang lebih aman. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan kegiatan politik Jamaluddin Al-Afghani di Mesir. Kepindahan Jamaluddin Al-Afghani ke Mesir telah membawa angin segar bagi perkembangan pemikiran dan gerakan Islam di negeri ini. Pada awalnya ia merasa ragu apakah idenya diterima atau tidak oleh masyarakat Mesir. Oleh karena itu, ia merencanakan untuk memfokuskan diri pada kegiatan ilmiah. Sebab Mesir telah terkenal sebagai pusat budaya timur dan salah satu tempat yang paling diandalkan untuk perkembangan ilmiah, sehingga sangat cocok untuk mengembangkan kreativitasnya. Namun di luar perkiraan, ternyata kehadirannya di Mesir itu mendapat sambutan hangat dari berbagai kalangan, sehingga dukungan ini kembali membuat semangat juangnya berkobar kembali. Untuk itu, ia memulai memberikan ide pembaharuan dan gagasan politiknya kepada civitas akademik Al-Azhar, para petinggi, pejabat pemerintah, dan masyarakat Mesir umumnya. Setelah kurang lebih 5 tahun Jamaluddin Al-Afghani ini berada di Mesir, Inggris mulai mengadakan campur tangannya terhadap kegiatan politik Mesir. Hal ini membuat Jamaluddin Al-Afghani bergabung dengan organisasi Freemason pada tahun 1878 Masehi untuk menentang campur tangan Inggris tersebut. Di organisasi ini, ia bertemu dengan 300 tokoh nasionalis muda Mesir. Setelah bergabung dengan organisasi ini, Jamaluddin Al-Afghani berhasil membentuk partai nasional, yaitu Al-Hizbul Watan pada tahun 1879 Masehi dengan semboyan Mesir untuk orang Mesir. Baiklah, materi selanjutnya ialah aktivitas politik Jamaluddin Al-Afghani, ialah di Persia. Pada tahun 1886 Masehi, ia pergi ke Teheran untuk memenuhi undangan Syekh Nasiruddin. Namun karena alasan politik, yaitu Syekh Nasiruddin takut bersaing oleh kepopuleran Jamaluddin Al-Afghani, ia harus pergi meninggalkannya di Persia, mengembara ke tempat haji. Aktivitas politik Jamaluddin Al-Afghani di Turki Utsmani. Setelah meninggalkan Persia, pada tahun 1892, Jamaluddin Al-Afghani pergi ke Istanbul untuk memenuhi undangan dari Sultan Abdul Hamid. Sultan Abdul Hamid sangat membutuhkan kepopuleran Jamaluddin Al-Afghani untuk menggerakkan bantuan negara-negara Islam terhadap Turki Utsmani dalam menentang Eropa yang telah lama menjepit kekuasaan kerajaan Utsmani, terutama di Timur Tengah. Itulah penjelasan yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.